Di video kali ini ada beberapa tanaman yang memang cocok banget untuk ditanam di sekitar halaman. Kenapa? Karena ini berwarna banget. Karena tidak hanya satu jenis aja, ini ada beberapa jenis dan ditanamnya ini secara berkelompok. Tujuannya itu supaya kelihatan nanti bunganya itu lebih berwarna dan indah banget. Apalagi kalau misalkan di tempatnya itu banyak kupu-kupu dan juga seperti lebah madu dan burung pemakan madu itu sangat betah sekali, kayaknya suka menghisap di bagian kelopak-kelopak bunganya, jadi banyak banget fungsinya. Nah, seperti ini adalah bunga air mata pengantin. Nah, ini cocok banget karena dia suka merambat dan suka juga ini terhadap yang menggunakan turus kalau tanaman seperti ini. Kalau nggak pakai turus pun ini yang penting ada pohon-pohon atau tanaman yang berbatang tinggi juga dia suka merayap, dan juga ranting-rantingnya ini cukup panjang sih kalau dibiarkan. Tapi kalau misalkan nggak mau yang melebar kemana-mana, cukup dipotong aja. Kalau misalkan udah nggak berbunga, cukup potong, nanti juga dia bakalan membentuk sendiri, jadi bentuknya lebih bagus. Tapi kalau misalkan di lahan yang memang agak luas, tapi biarkan saja sesuai dengan keinginan tanaman tersebut, jadi melebar kemana-mana juga lebih bagus sobat semuanya. Nah, bagi yang udah ngasih subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Dan juga bagi yang baru menemukan Al Kampung Channel, selamat datang. Semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Al Kampung Channel sobat semuanya. Nah, ini lagi berbunga dan belum sebelumnya berbunga sih. Kalau misalkan si air mata pengantin ini kalau bunganya bagus banget, nah ini belum tentu ya, belum tentu kalau musim kemarau juga berbunga, karena kalau tanpa pupuk sih kayaknya ini bunganya kurang begitu lebat sih sobat semuanya. Nah, kalau lagi musim kemarau sepertinya ini bunganya makin banyak, dan kalau menurutku ini seperti bunga sakura sobat semuanya. Ada juga ini di kelompok tanaman ini ada bougainville, dan juga ada juga si Nusa Indah merah sobat semuanya. Sebetulnya sih perawatannya mudah banget kalau tanaman air mata pengantin. Ini hanya ditanam di alam terbuka kayak gini, lalu dikasih pupuk NPK kayak gitu, udah bagus banget. Yang jelas kalau si air mata pengantin ini harus mendapatkan asupan matahari yang seharian pun penuh nggak apa-apa, justru lebih bagus daripada tanpa mendapatkan sinar matahari. Dia itu jarang berbunga, bahkan makin kurus aja pohonnya. Nah, ini ada juga campuran yang merah, si Nusa Indah. Kalau di tempatku ini Nusa Indah merah namanya. Nah, masih berbaur dengan air mata pengantin, dan ini tidak saling mengalahkan sobat semua. Jadi kalau di tempat yang memang terbuka, di atasnya juga ada pohon yang lebih tinggi, karena dia bakalan kurang bagus atau juga jelek kayak gitu ya. Jadi mendingan kalau mau nanam yang seperti ini, yang berkelompok kayak gini, harusnya di tempat-tempat yang memang tadinya lahan terbuka dan juga lumayan tercukupi sinar matahari, jadi tanamannya nanti bagus. Nah, biasanya sih ada bougainville yang variegata, cuman belum muncul, kayaknya pengambilan gambarnya kurang pas juga ya. Nah, ini ada bunga merak. Kalau di tempatku ini bunga merak dan campuran dengan bougainville yang warna ungu. Ini menambah kesan gimana ya, seru banget gitu kan. Kalau dilihat dari jauh ini cukup menarik banget, apalagi kalau hewan-hewan penyuka bunga seperti kumbang dan juga kupu-kupu ini betah banget main di sini sobat semuanya. Banyak banget fungsinya, selain peneduh juga ini sebagai cuci mata juga bisa sobat semua, karena ini saking berwarnanya jadi makin enak aja mata melihat dan terasa lebih lebih fresh gitu kan. Buat
sobat pemula atau siapa aja yang suka terhadap tanaman yang modelan seperti ini, coba diusahakan deh kalau misalkan punya halaman yang agak luas sedikit dan juga terkena sinar matahari yang memang full seharian, coba aja tanam seperti ini yang secara berkelompok kayak gini, nanti akan mendapatkan nuansa yang lumayan adem dan juga segar seharian. Selain kelihatannya indah warnanya, juga itu fungsinya untuk peneduh dan atau penyejuk juga di halaman. Jadi seharian panas di luaran, tapi kalau di lingkungan halaman, di lingkungan rumah itu terasa adem-adem aja, enak. Jadi nggak ada matahari yang langsung nembus ke rumah gitu kan. Kalau ini kan di sebelah barat, jadi kalau misalkan sore-sore ini lumayan mataharinya terjaga dengan tanaman-tanaman seperti ini. Itu gunanya sangat-sangat ya, sangat banyak dan juga terasa banget manfaatnya. Oke sobat semuanya, memang sih kalau pecinta keladi ataupun tanaman yang pendek-pendek itu bagus sih untuk di halaman, di teras-teras ditempatkan. Tapi kalau untuk tanaman yang seperti ini bagusnya sih di tempat yang agak jauh dari halaman, karena untuk menyaring udara kotor ataupun untuk menangkap sinar matahari panas yang seharian penuh gitu kan. Jadi banyak banget fungsinya. Terlihat kan ada pohon puring juga, menambah ini ya warna-warni, jadi dari kejauhan kan lebih enak lagi dilihatnya. Sebetulnya ada juga si Nusa Indah Pink, cuman belum muncul bunganya karena dia baru aja berbunga dan baru dipangkas, jadi belum muncul tunas-tunas baru dan untuk bakalan bunganya belum. Nanti kalau misalkan udah rame lagi bunganya, kemungkinan bikin video lagi sobat semuanya. Nah, kelihatan dari jauh ini udah lumayan, warna-warnanya udah kelihatan dan bougainvillenya itu sangat tinggi banget dan sengaja dibiarkan, jadi dia itu bebas kemana-mana. Yang jelas kalau misalkan si bougainville kalau agak kemarau sedikit, nah itu bakalan berbunga penuh banget dan hampir daunnya itu hampir rontok, hanya tinggal bunga aja. Jadi bagus banget, warna ungunya itu hampir seperti daun, padahal itu hanya bunga aja sobat semuanya. Nah ini modelannya seperti ini kalau dilihat dari agak jauh ya. Jadi macam-macam dan aneka ragam bunganya itu terlihat, apalagi kalau lagi full berbunga banget, kelihatan banget warna-warninya. Jadi enak dilihat dan juga seru aja ngelihatnya ya. Kalau dari perawatannya sih, kalau tanaman yang seperti ini sangat mudah. Yang jelas diperhatikan itu dari segi daun aja, takutnya kan banyak ulat, hanya disemprot-semprot aja dengan ya bahan kimia juga nggak apa-apa sekali-kali. Yang jelas kalau dari segi pupuknya harus ya, kalau menurutku sih sebulan sekali aja cukup dengan NPK biru yang praktis kayak gitu ya. Nah ini si bunga prak emang mendominasi banget. Nah ini si Nusa Indah merah juga lumayan udah banyak. Nah kelihatan kan yang warna pink itu yang seperti sakura itu adalah si air bunga pengantin, jadi merambat dan bunganya itu banyak banget dan hampir tiap hari sobat semua, jadi ada dan cocok banget. Nah kalau sobat semua ingin tanaman yang berbunga, coba deh yang tadi referensi tadi, coba aja ditanam karena itu bunga-bunga yang nggak ada musimnya, jadi cocok banget. Kalau yang memang hobinya hobi tanaman berbunga, coba aja sih referensi yang tadi seperti bunga merak, bougainville dan juga Nusa Indah merah dan air mata pengantin itu hampir tiap hari juga berbunga banget. Yang jelas penempatan harus yang sinar mataharinya cukup, jangan di tempat teduh supaya bunganya emang tiap hari ada sobat semuanya. Kelihatan kan dari jauh juga ada
warna-warna ungu, warna merah kayak gini. Jadi sebetulnya kalau yang mungkin hobi apiari, tanaman-tanaman tadi bisa juga menjadi referensi karena banyak fungsinya itu, terutama untuk burung-burung yang kecil yang suka menghisap madu. Itu bisa juga karena bikin betah burung-burung yang memang suka menghisap sari-sari madu kayak gitu. Lumayan juga membantu dan bikin betah para burung yang dirawat di apiari. Jadi makin kelihatan sehat aja main-main di tempat-tempat yang banyak pohon dan juga ada bunganya sobat semuanya. Bisa dicoba ya. Nah, untuk burung yang mungkin seperti holibri kayak gitu cocok banget. Nah, ini jenis yang ini sangat cocok banget. Ini bunganya namanya bunga merak dan harganya juga terjangkau dan udah banyak banget, hampir di manapun bisa ditemukan sobat semuanya. Semoga aja video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke.